Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Ibu Ellen dalam belajar geografi. Baik, ini merupakan pertemuan pertama kita di kelas 9 ini. Untuk itu, kita akan mulai pembelajaran kita. Tapi sebelumnya, Ibu akan menampilkan beberapa buah gambar. Coba diperhatikan baik-baik. Ada gambar yang pertama. Nah, ini merupakan gambar sebuah padang rumput. Nah, padang rumput ini kalau di dunia biasanya dikenal, ada daerah New Zealand dikenal dengan negara dengan padang rumput yang sangat cantik. Kemudian ada juga gurun pasir. Nah, gurun pasir ini yang paling luas di dunia itu adalah gurun Sahara yang ada di Afrika. Nah, selanjutnya ada pegunungan. Gunung yang sangat cantik ini merupakan Gunung Fuji yang ada di Tokyo. Nah, ada lagi gambar pantai ya. Kalau di dunia pantai yang terkenal paling cantik adalah pantai Maldives. Nah, kira-kira anak-anak apa kaitan gambar-gambar tersebut dengan materi kita kali ini? Kita lihat sama-sama. Kita akan belajar mengenai kondisi geografis dunia. Oke, jadi kalau dilihat dari gambar-gambar yang sudah Ibu tampilkan tadi, bahwa gambar padang rumput, padang pasir, gambar gunung, bahkan gambar pantai, itu banyak tempat di dunia yang memiliki keadaan geografis yang berbeda-beda. Nah, tapi sebelum masuk ke kondisi geografis, kita belajar dulu mengenai benua dan samudra. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mampu menginterpretasi letak benua di dunia, kemudian juga mampu menganalisis gambar peta benua, kemudian yang terakhir menyajikan hasil laporan analisis tentang benua di dunia dengan teliti. Oke, kita lihat sama-sama materi kita. Nah, ini merupakan gambar peta buta benua yang ada di dunia. Nah, apa itu benua dan samudra anak-anak? Kalau benua itu merupakan daratan yang sangat luas yang ada di permukaan bumi, dan sebagian wilayah dari benua ini dia tidak mendapat pengaruh langsung dari angin laut. Nah, kemudian yang dinamakan dengan samudra adalah lautan yang sangat luas yang mengelilingi benua. Nah, anak-anak, benua di dunia saat ini ada beberapa ahli geografi yang berpendapat, oh benua di dunia ini ada 7, ada yang bilang 6, ada yang bilang 5. Nah, kita nanti akan lihat ada berapa banyak benua. Yang bilang 7 kira-kira apa saja, yang bilang 6 apa saja, nanti kita akan lihat. Nah, tapi sebelumnya, tahukah kalian, benua-benua yang ada saat ini tidak serta-merta terbentuk sama seperti yang ada sekarang. Semuanya itu membutuhkan proses. Nah, prosesnya ini kita lihat di sini, ada yang namanya teori pembentukan benua. Teori pembentukan benua ini dikemukakan oleh seorang ahli, namanya adalah Alfred Wegener. Ya, Alfred Wegener ini adalah seorang meteorologis yang berasal dari Jerman. Dia menulis sebuah buku yang berjudul Geography, The World and Its People. Nah, dalam bukunya ini, Alfred Wegener ini dia menceritakan atau dia memaparkan teorinya bagaimana sampai benua-benua yang ada saat ini terbentuk, dari awalnya itu seperti apa. Nah, dijelaskan di situ. Nah, secara garis besar, teori Alfred Wegener ini bisa dilihat di gambar yang Ibu sajikan di sini. Oke, ini proses terbentuknya benua menurut Alfred Wegener. Nah, dulu ada satu benua raksasa yang namanya Pangea. Ya, nah Pangea ini merupakan daratan yang sangat besar yang ada di permukaan bumi, dan samudra yang mengelilingi Pangea disebut Pantalasa. Nah, karena ada pergerakan lempeng benua dan juga lempeng samudra, makanya Pangea ini dia pecah menjadi dua bagian yang lebih kecil dengan nama Laurasia dan juga Gondwana. Laurasia ini berada di sebelah utara, sedangkan Gondwana ini yang berada di sebelah selatan. Nah, dengan proses berjalannya waktu, pergerakan lempeng benua dan samudra ini terus terjadi, maka
Laurasia dan Gondwana ini kemudian pecah lagi menjadi benua-benua yang ada sampai saat ini yang kita lihat ya. Jadi kalau Laurasia bagian utara, Gondwana bagian selatan. Laurasia itu membentuk Amerika Utara, Eropa, Asia ya. Kemudian yang Gondwana itu membentuk Amerika Selatan, Afrika, Australia, bahkan Antartika dan juga India. Nah, jadi India ini dia dari sebelah selatan dia bergerak menuju ke arah utara. Ya, jadi dia merupakan pecahan Gondwana yang menyatu dengan pecahan Laurasia. Oke, jadi seperti itu. Oke, anak-anak. Ini merupakan peta benua yang ada di dunia. Jadi sama seperti yang sudah Ibu sempat jelaskan tadi bahwa masing-masing ahli geografi ini dia punya pendapat sendiri-sendiri. Ada yang bilang ada 7 benua, ada yang 5, ada yang bilang 6. Nah, itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Misalnya ada ahli yang berpendapat bahwa benua Amerika itu dibagi menjadi 2, yaitu ada Amerika Utara dan juga Amerika Selatan. Tapi ada ahli yang berpendapat bahwa Amerika itu cukup satu saja, yaitu benua Amerika. Nah, kemudian selain benua Amerika, ada juga benua Afrika, benua Eropa, benua Asia, dan juga benua Australia. Yang terakhir itu adalah benua Antartika. Nah, setiap benua ini dia dibagi dalam beberapa pembagian wilayah ya. Misalnya benua Asia. Benua Asia ini merupakan benua terbesar yang ada di dunia. Dia dibagi menjadi beberapa wilayah, misalnya ada wilayah Asia Barat, Asia Timur, Asia Tengah, Asia Tenggara, dan juga Asia Selatan. Nah, kemudian untuk Amerika ini ada pembagian wilayahnya itu ada 3. Amerika Utara, Amerika Tengah, atau Amerika Latin itu dinamakan Amerika Tengah itu sama dengan Amerika Latin ya. Kemudian yang terakhir itu ada Amerika Selatan. Nah, kalau Eropa dibagi menjadi beberapa wilayah, Eropa Barat, Eropa Timur, Eropa Selatan, Eropa Utara, dan juga Eropa Tengah. Nah, kalau Australia ini dia punya 2 negara, yaitu Australia dan juga Selandia Baru. Nah, tapi dia ini pembagian wilayahnya berdasarkan kondisi fisik di benua itu. Jadi ada yang berupa plato, ada yang berupa dataran rendah, dataran tinggi, ya, atau pegunungan. Nah, kemudian untuk Antartika ini kondisi fisiknya itu ditutupi oleh gundukan es yang sangat tebal, ya. Jadi seperti itu. Oke, jadi nanti kita akan membahas karakteristik dari masing-masing benua ini, ya. Kemudian ada samudra di sini. Kita jangan lupa bahas samudra juga. Jadi samudra di sini ada beberapa. Yang pertama itu Samudra Pasifik, ya, samudra yang sangat besar. Kemudian ada Samudra Atlantik. Ada juga Samudra Hindia, dan yang di sebelah utara itu ada Samudra Arktik. Oke, ya seperti itu, ya. Oke anak-anak, untuk pembahasan lebih rinci mengenai setiap benua yang ada di dunia akan kita bahas di video-video selanjutnya ya. Oke, jadi sekian untuk video pertama ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Shalom.